حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بأشياء قد تكون غريبة وبعيدة عن أفهامهم ولكنهم يتلقونه ذلك بالقبول. Para sahabat, yaitu sahabat Nabi SAW, dulu Nabi SAW menyampaikan kepada mereka dengan beberapa perkara yang kadang perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang gharaibah. Gharaibah itu asing. Ba'ida an afhamihim, jauh dari pemahaman mereka. Faham antum? Jadi sahabat di zaman Rasul SAW, dia mendengar sesuatu dari Nabi SAW atau Nabi SAW menyampaikan suatu ilmu yang asing bagi para sahabat, yang jauh dari pemahaman sahabat, atau yang mungkin tidak masuk akal di kalangan para sahabat. Namun sahabat tetap menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut dengan al-qabul, dengan pelong pasrah. La yaqulun lima. Dan tidak ada mereka di kalangan para sahabat yang mengatakan lima. Kenapa? Wa kaifa, bagaimana? Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada para sahabat sedikit pun tidak dikomentari oleh Nabi SAW lima wa kaifa. Kenapa dan bagaimana? Abdul Hakam, kenapa tidak nulis Al-Quran? Kan kalau pelajaran kayak ini disuruh nulis Al-Quran, anak-anak tahfidzul Quran. Zainu, antum, itu lihat nulis semua teman-temannya. Tulis. Bi khilafi ma 'alaihi al-mutaakhirun min hadhil ummah. Berbeda dengan al-mutaakhirun, orang-orang yang belakangan dari kalangan umat ini. Najidul wahida minhum idza hudditsa bi haditsin 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hara aqluhu fihi najiduhu yuridu ala kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-iradat allati tastashiffu minha annahu yuridul i'tirad la al-istirsyad. Kata beliau, berbeda dengan kebiasaan orang-orang belakangan dari kalangan umat ini. Kita akan mendapati seseorang dari kalangan mereka, apabila disampaikan suatu hadis dari Nabi SAW dan akalnya bingung, tidak bisa menerima, maka kita akan mendapati dia memberikan komentar terhadap ucapan Nabi SAW tersebut dengan beberapa iradat, sanggahan-sanggahan, yang sanggahan-sanggahan tersebut dia gunakan untuk menentang atau membangkang, bukan tujuannya untuk mencari petunjuk atau bimbingan. Walihada yuhalu bainahu wa bainat taufiq. Oleh karena itulah dia terhalangi antara dirinya dan at-taufiq min Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang belakangan ya ikhwan. Kalau di kalangan para sahabat ketika disampaikan hadis Nabi SAW, masuk akal atau tidak masuk akal, bisa dicerna ataupun tidak, mereka yatalaqqawnahu bil qabul. Mereka terima, pasrah, pelong, terima apa adanya.
Namun kata beliau, kalau orang-orang belakangan ketika disampaikan hadis Nabi SAW dikomentari, dibawakan sanggahan-sanggahan. Yang komentar dan sanggahan tadi tujuannya apa? Tujuannya untuk menentang, untuk membangkang. Oleh karena itulah orang tadi terhalangi dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaridu hadzal ladzi jaa'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini ya, atau hatta yaruddu hadzal ladzi jaa'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun membantah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hatta yaridu ya, hatta yaridu hadza alladzi ja'an ar-rasul li'annahu lam yaltaqihi bil qabul wat taslim. Atau yuraddu, yang lebih tepat mungkin dibaca yuraddu, hatta yuraddu hadzal ladzi ja'an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditolak oleh dia, ya, ditolak. Li'annahu lam yatalaqqahu bil qabul wat taslim, karena dia tidak nerima dengan al qabul wat taslim, tidak terima dengan pasrah dan plong. Wa adrib lidzalika mathalan, aku kasih contoh untukmu. Sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita, yaitu Allah azza wajalla, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku fa astajibalah, maka aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta kepadaku aku akan beri. Man yastaghfiruni fa aghfirlah, siapa yang minta ampun kepadaku aku akan ampuni. Kata beliau, hadzal hadis haddatsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa haditsun masyhur bal mutawatir. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis yang masyhur, bahkan hadis yang mutawatir. Walam yarfa ahadun minas sahabah lisanahu, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang berani mengangkat lisannya liyaqul, untuk memberikan komentar, ya Rasulullah kaifa yanzil. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang berani berkomentar, ya Rasulullah bagaimana Allah SWT turun. Ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang bertanya kepadaku aku akan beri, aku akan kasih dia. Man yastaghfiruni fa aghfirlah, siapa yang minta ampun aku ampuni. Tidak ada di kalangan sahabat mengomentari hadis ini, bagaimana, kenapa, bagaimana turunnya. Wahal yakhlu minhu al-arsyu amla, apakah arsy kosong dari Allah azza wajalla ataukah tidak? Tidak ada komentar sedikit pun dari kalangan sahabat. Wa ma asbaha dzalik, lakin najidu ba'dhan nas yatakallam fi mithli hadza, akan tetapi kita dapati sebagian orang berbicara tentang permisalan seperti ini, tentang hal yang seperti ini. Wa yaqul, sehingga dia mengatakan, kaifa yakunu 'alal arsy wa huwa yanzilu ila sama'id dunya, sampai-sampai ada yang mengatakan, bagaimana nanti Allah SWT di arsy kalau dia turun di dunia, berarti kosong arsy-nya. Wa ma asbaha dzalika minal iradat allati yuridunaha, dan yang semisal itu dari sanggahan-sanggahan, komentar-komentar yang dia bawakan.
walau annahum talaqqau hadzal hadits bil qabul, kalau seandainya mereka menerima hadis ini dengan pasrah, dengan plong, wa qalu, seraya mereka mengatakan innallaha azza wa jalla mustawin ala arsyihi wal ulu min lawazim dzatihi, sehingga mereka mengatakan kalau seandainya sesungguhnya Allah azza wa jalla beristiwa di atas arasy, dan yang namanya al-ulu termasuk lawazim, konsekuensi dari zatnya Allah azza wa jalla, wa yanzilu kaifa yasha subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala turun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, lan dafa'at anhum hadhihi syubhah wa lam yatahayyaru fi ma akhbarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, niscaya akan hilang dari mereka syubhat tersebut, dan mereka pun tidak bingung terhadap apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah azza wa jalla. Jelas? Wadih? Ya. Seperti itu. Kata beliau, idzan, maka kalau begitu, al-wajib alaina, yang wajib bagi kita semua, an natalaqqa ma akhbarallahu bihi, yang wajib bagi kita adalah agar kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, wa rasuluhu, demikian juga yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, min umuril ghaib, dari perkara-perkara gaib, bil qabuli wat taslim, dengan al qabul wat taslim, wa alla nu'aridhaha, dan juga kita tidak menentangnya, bima yakunu fi adhanina minal mahsus wal musyahad, dan juga kita tidak menentang apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan segala sesuatu yang ada di benak kita dari perkara-perkara yang bisa dirasakan atau disaksikan. Li'anna amrul ghaib amrun fawqa dzalik, dikarenakan perkara gaib itu adalah perkara yang jauh di atas akal-akal kita. Wal amsilatu ala dzalika katsirah, contoh untuk perkara gaib itu sangatlah banyak. La uhibbu an utila bi dzikriha, kata Syekh Ibnu Utsaimin, aku tidak suka untuk menyebutkan satu persatu, terlalu banyak. Innama mauqiful mu'min min misli hadzal ahadits wal qabul wat taslim, sesungguhnya hanyalah sikap seorang mukmin terhadap hadis-hadis ini adalah al-qabul wa taslim, bi ayyaqul sadaqallahu wa rasuluhu, dengan mengatakan sadaqallahu wa rasuluhu, kama akhbarallahu an dzalik, sebagaimana dikabarkan oleh Allah azza wajalla tentang hal tersebut, fi qaulihi, pada firman Allah azza wajalla, amanar rasulu bima unzila ilaihi, Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Kewajiban kita beriman. Tidak usah antum banyak komentar bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tadi ya turun ke langit dunia. Imani saja bahwasanya Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sudah, imani. Disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy. Imani. Begitu saja. Tidak usah banyak ngehayal, tidak usah banyak komentar, tidak usah banyak tanggapan. Kewajiban kita al-qabul wa taslim. Demikian juga syariat ini tadi. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW tinggalkan. Simple. Tidak usah banyak komentar kenapa kita diperintah seperti ini, kenapa kita dilarang seperti ini. Kewajiban kita adalah al-qabul wa taslim, ngerjakan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.